Jadi semua yang di Golden Tulip itu merasakan adanya NSF ya. Kenapa saya galakkan untuk kita sebagai penghuni ya, bukan penghuni, maksudnya kita ya di Golden Tulip Pontianak ini sudah berjalan ya, seperti yang saya trainingkan kemarin itu, bahwasanya tidak ada yang sulit ya, nggak ada yang sulit sebenarnya kalau kita sudah biasa berjalan terus ya, sesuai dengan yang kita planningkan dan juga yang kita sesuai dengan job assignmentnya, itu tidak ada yang sulit ya. Jadi seperti apa namanya, kecoa tuh di itu meja tuh 99% sih yakin bahwasanya nanti pasti ini akan semakin baik ya, karena dengan kesadaran diri kita masing-masing semuanya, kita sudah paham semuanya ya, untuk menjalankan ini, dan sudah dibagi-bagi tugasnya. Itulah yang paling penting ya. Jadi kita tidak merasa berat seperti itu. Nah, contohnya yaitu tadi yang kemarin sudah saya bahas setiap hari, bahwasanya oke, yang di mana sealer 1, sealer 2 ya, setor itu jangan lupa, terus kemudian lantai 2 kopa ya, tolong di double check terus setiap hari ya, karena mau nggak mau ini memang harus jalan ya. Kalau nggak jalan ya kita nanti apa namanya, kalah lagi ya kan, seperti itu. Oke. Untuk yang itu oke, cuman setiap hari harus dicek terus ya, harus dicek terus, di double check terus. Nah, untuk hari ini gini, saya mau refresh lagi yang masalah apa namanya nih, germ atau bakteri ya. Germ itu ya itu tadi apa namanya, istilah intinya itu sejenis bakteri yang terkecil lah, germ itu ya. Jadi di sini yang sudah pernah ataupun paham akan apa itu ini sih germ sama ini, nah dia itu akan berkembang biaknya, saya rasa kalian sudah tahu semua ya. Jadi di suhu berapa bakteri-bakteri ini akan cepat sekali dia akan berkembang biaknya ya. Jadi oke, mungkin saya tulis saja ya, barangkali ada yang paham. Biasanya dari suhu berapa bakteri ini akan berkembang secara cepat? 3. Food display yang agak aman ya kan? Food display kan dari 5 sampai 10 ya kan, 5 sampai 9 lah, itu masih aman ya kan. Kenapa kita selalu kadang menggunakan es ya kan, terus kemudian kita menggunakan showcase, itu dia suhu itulah yang dia bisa itu, tapi dia akan lambat pergerakannya. Tapi yang paling parah itu adalah suhu ya ini sampai 10 nih, ini masih slow dia. 10 sampai 63 ini adalah yang paling bahaya ya. Dia bahaya karena dia sangat cepat sekali perkembangannya. Nah, 63 ini kenapa kita selalu buka hotbox 63, yaitu tadi untuk menahan dia punya bakteri itu supaya tidak bisa berkembang ya. Karena 63 ini bakteri nggak bisa masuk, dia nggak akan tumbuh dia. Jadi 63 sampai 120 itu dia paling aman. Makanya kayak contohnya seperti burger itu kan, well done itu kan paling tidak kan 65 itu udah well done dia, seperti itu ya. Nah, jadi yang paling berbahaya itu adalah 10 sampai 63 ya. Itu sangat riskan sekali. Kenapa hotbox kita harus standby, kenapa shaving dish kita itu harus panas ya,
panas itu berapa ya, itu tadi paling tidak 63 ke atas lah ya, 63 65. Saya setiap cek bahwasanya dari pojok sana itu soalnya ikan talas tuh kalau saya tembak tuh dia sampai 85 sampai 75 itu nggak masalah, oke dia bagus sekali ya. Terus yang seperti yang pakai itu 63 ya, apa namanya, apa dia, elemen tuh 63 itu oke Pak, bagus. Nah, kadang-kadang kalau misalkan pas kita tembak atau kita cek dia punya itunya di atas, di bawah 63 atau 58 something itu, nah kita harus diaduk dulu tuh, nah, karena kan paling datarannya itu, tapi yang dalamnya itu pasti ya. Jadi suhu yang paling berbahaya itu 10 sampai 63 itu untuk perkembangbiakan bakteri itu sangat cepat sekali ya. Oke. Jadi untuk masalah bakteri itu banyak sekali dia namanya ya kan, ada apa namanya, salmonella, terus apalagi Pak, Chris Carlton, paling yang dikenal tuh ya itu tadi apa, salmonella, sulemnella ya, itu ada juga ya kan. Nah itu dia pangan kita ya, kita harus jaga makanan kita seperti itu ya kan. Kenapa kalau misalkan kita masak ala carte, paling tidak kan suhu itu kan panas, selesai masakan di atas 80-an ya kan. Oh situ kan memang mati dia punya bakteri. Tapi kalau misalkan kurang daripada ini ya sakit perut tuh ya kan ya. Itu tadi kalau misalkan kurang suhunya ya bukan apa-apa sih, kadang-kadang mungkin karena kebiasaan atau kekebalan tubuh aja sih ya, itu tergantung sih. Biasa makan dingin ya itu tadi. Makanya hal-hal yang paling kita perhatikan yaitu tadi, kita belajar dari sini bahwasanya harus dipraktekkan. Prakteknya kemana? Ya udah di sini aja, sekitar sini aja dulu. Yaitu untuk apa contohnya? Oke, untuk VIP ya kan, VIP kita selalu apa namanya, serve untuk setiap, kadang bahkan setiap hari kan ya. Itu kalau misalkan ada family style segala macam tuh, kita di hold dulu di hotbox, jangan taruh di meja ya kan. Oh, nanti makannya 2 jam lagi, nah itu dia udah salah itu ya kan. Kadang-kadang ini yang belum paham itulah, makanya yang hari ini yang ada di sini silahkan, kalau misalkan ada apapun yang mengantar makanan untuk khususnya VIP itu ditegur aja nggak apa-apa. Kalau sudah datang silahkan diambil. Dan seperti yang kita jalankan, seperti sup ya kan, sup last minute segala macam itu, ya itu tadi untuk kita achieve suhunya. Kalau misalkan panas kan enak dimakan ya kan. Nah sequence-nya yaitu tadi, setelah sup ya nanti main course baru dikeluarkan. Nah itu kan lebih aman lagi. Kalau kita makan makanan hangat kan panas kan enak, intinya kan di situ. Oke, ada pertanyaan? Ya mau nggak mau saya pun ikutin dari standar ini kan, karena kan sudah diakui sama banyak perusahaan. Jadi ya mau nggak mau kita harus menerapkan ini di sini ya kan. Kalau saya lihat sih memang nggak ada perbedaannya sih, paling selisih 2-3 degree Celcius saja ya. Nah itu, dan yang paling penting adalah suhu ruangan itu yang harus dicek seperti itu ya. Itu dia. Kemudian untuk buffet temperatur, terus kemudian apa namanya, cek temperatur produk ya, seperti ya entah apa ya, hari ini kita belanja apa namanya, seafood, ayam segala macam. Nah itu dia punya suhu temperaturnya harus ada, dicek semuanya seperti itu ya. Ini semuanya dari sini dia ada apa, ada sambungannya ya, ada sambungannya seperti itu. Nah itu dia. Oke, ada pertanyaan? Ini ya, paham ya, pokoknya 5 sampai 63 ya. Ini suhu yang paling riskan untuk perkembangbiakan bakteri ya. Nah itu dia cepat sekali seperti itu. Suhu panas atau suhu dingin itu? Ini suhu ruangan ini panas nih
hangat dia. Kalau di makanan dingin itu pasti ada bakteri juga kan? Dia akan ada, tapi dia perkembangbiakannya dia tidak cepat. Dia bisa berkembang di tempat sejuk itu bisa, tapi dia lebih slow aja. Makanya di sini dia diterangkan bahwasanya ya dari 0 sampai 4 itu ini ada, ini bakteri itu ada, cuman dia perkembangbiakannya tuh apa namanya, lambat ya. Nah, ini di sini ada bakteri grow very slow, no ya itu jelas-jelas di sini ya. Jadi sini sangat apa namanya, ini ada saya pasang di itu loh, di safe office ya kan. Nah, itu dia ada di sana ya. Sama-sama mengingatkan, sama-sama apa namanya, belajar maju ya kan, seperti itu. Nah, gitu. Ya oke. Nah, hari ini kita belajar training masalah perkembangbiakan bakteria. Oke, clear ya. Jadi besok kalau misalkan kita refresh lagi ya kan, coba ngetes yang nggak masuk, tanya. Itu apa, bakteri ini kan ada dua macam ya. Iya. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus ya. Kalau di apa, dulu kita ada jual itu virus, sekarang nggak berani jual lagi itu Turki, jamur Turki. Oh, ayam Turki. Jamur Turki. Oh jamur enoki. Iya. Oh, oke. Oh, itu jamur tuh. Iya. Itu kan termasuk yang bagus. Iya, itu jamur bisa dimakan. Kalau beda sih, ini kan jamur bakteri ya kan, seperti itu. Jadi ini jamur yang membahayakan seperti itu. Itu beda dia beda inilah. Ada lagi ya? Oke, clear ya. Apalagi yang mau di ini, barangkali nanti next kalau misalkan ada yang mau di sharing apa segala macam, refresh kembali, silahkan kita belajar bersama ya, untuk kebaikan bersama. Dan saya harap sih nanti kita sebagai acuan bahwasanya Golden Tulip kita memang betul-betul berjalan, walaupun nanti ada beberapa mungkin item yang perlu kita ganti, ataupun nanti apa namanya, tempatnya yang perlu kita perbaiki seperti itu. Nah, itu nanti sambil berjalan ya kan, seperti itu. Dan untuk training Ecolab mungkin kita akan training nanti ya. Nah, ini untuk khususnya steward, nah ini harus ikut semua ya. Nah, kita belajar lagi untuk penggunaan chemical ya, karena ini relatif sama NSF ya. Jadi semuanya kan saling berkesinambungan ya kan. Kita pakai peralatan, nyucinya pakai apa, seperti itu. Jadi harus sinkron ya. Oke, next.